Ya, sahabat sekalian, ketemu lagi dengan saya Coach Ridwan Abadi. Kali ini di episode kedua kita akan lanjutkan pembahasan kita di Business Maturity. Ya, saya sebagai seorang coach mendampingi banyak perusahaan. Hari ini saya dipercaya sama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendampingi lebih dari 500 pelaku ekonomi kreatif di Jabodetabek. Sama DJP saya juga diminta untuk mendampingi UMKM yang ada di Bengkulu dan Lampung. Nah, dan saya melihat mereka-mereka ini adalah bisnis-bisnis yang mikro, bisnis-bisnis yang kecil yang fasenya masih di tahapan yang pertama, yaitu apa? Fase startup tadi. Nah, fase startup banyak orang kadang-kadang pengen tergesa-gesa, keburu-buru, bisnis itu pengen tahu-tahu langsung gede, langsung punya banyak cabang gitu ya. Nah, saya ingin memberi satu sudut pandang, insight berbeda, bahwa bisnis itu sebenarnya kita nggak perlu harus yang langsung punya cabang banyak, ratusan di mana-mana gitu. Saya sendiri dulu mengalami hal seperti itu gitu. Saya punya bisnis sampai punya cabang cukup banyak ya. Beberapa brand pernah saya kembangkan, ada Batagor Jepang, ada Cincau Puccino, ada Mic Time gitu ya. Yang ternyata kalau kita prematur mengembangkannya, itu malah akhirnya hasilnya tidak akan optimal, malah blunder buat kita. Nah, maka apa sih sebenarnya yang menjadi keyword? Apa yang menjadi satu kunci utama untuk kita menjadi startup yang berhasil? Nah, kalau kita masih startup, maka fokus utamanya pada saat fase startup itu memastikan bisnis model dan produk kita fit di market. Ya, ini kunci banget. Jadi kalau teman-teman masih baru buka bisnis, pastiin lagi produk market fit dan bisnis modelnya fit. Ya, kira-kira gitu. Jadi ada dua fokus utama, menyusun bisnis model, dan yang kedua produk market fit. Nah, bisnis model ini kerangkanya banyak sebenarnya. Saya punya tools namanya BRM, ya, Business Roadmap. Ada seri dari mulai 1 sampai 8 Business Roadmap itu, 1.0, 2.0 dan seterusnya. Tapi hari ini kita nggak bahas tentang BRM, tapi hari ini saya akan fokus. Bisnis model itu mungkin ada 3 hal utama yang harus teman-teman pahami dalam bisnis model. Yang pertama, target market. Teman-teman harus tahu dulu, kira-kira ketika startup itu saya mau bidik market yang mana, segmen yang mana. Karena kita nggak bisa bisnis itu mau tembak semua orang gitu. Kebanyakan startup itu kelemahannya apa? Ketika saya tanya, teman-teman pengen produknya dibeli sama siapa? Semua orang. Jawabannya selalu seperti itu. Dan inilah yang menjadi blunder. Kenapa? Karena nggak ada satu produk pun yang bisa memenuhi kebutuhan semua orang. Kalau kita mau jujur, ya. Coba sebutin produk apa yang dibeli sama semua orang? Hampir nggak ada ya. Kalau produk berarti saya bilang produk artinya ada brandnya ya di situ ya. Contoh misalnya beras. Kan semua orang makan beras gitu ya. Saya termasuk bukan target marketnya beras gitu. Kenapa saya bilang bukan target marketnya beras? Bukan berarti saya nggak makan nasi ya, tapi saya nggak pernah beli beras. Yang beli beras adalah istri saya atau pembantu saya gitu. Berarti kalau seandainya ada SPG beras nawarin ke saya percuma, saya nggak beli. Pasti saya bilang tawarin aja ke istri atau ke pembantu saya. Nah, maka nggak bisa semua orang kita bidik sebagai target market. Teman-teman tentukan mau bidik siapa gitu ya. Nah, ini yang pertama dalam bisnis model, harus spesifik, harus jelas. Kenapa? Bahasa komunikasinya nanti berbeda, value yang akan kita ciptakan berbeda, cara distribusinya juga berbeda. So, teman-teman tentukan dulu siapa market yang mau dibidik. Ini tahap pertama kalau di startup. Ya, misalnya, saya pengen membidik mahasiswa. Kurang spesifik, spesifikan lagi mahasiswa yang mana. Nah, paling tidak targeting. Jadi setelah segmennya dapat, saya mau membidik misalnya mahasiswa, targeting mahasiswa yang mana. Mahasiswa itu ada yang bawa mobil datang ke kampusnya, ada yang kosannya 1 bulan 3 juta, ada mahasiswa yang datangnya bawa motor, kosannya mungkin 1 jutaan sampai 500 sampai 1 juta, dan ada mahasiswa yang ke kampusnya jalan kaki, kosannya mungkin cuma ratusan ribu, kira-kira gitu. Nah, teman-teman mau bidik yang mana? Karena mereka punya demografi, mereka punya fisiologi, mereka punya keinginan, hobi yang berbeda, nggak sama, tongkrongannya nggak sama. Nah, dan aktualisasi diri mereka pun nggak sama gitu. Nah, sehingga teman-teman harus tahu, spesifikan segmennya mahasiswa, targetnya misalnya mahasiswa yang levelnya adalah middle, kelas menengah. Nah, setelah itu Anda cari tahu apa problemnya, apa masalahnya, apa kebutuhannya yang pengen kita penuhin. Nah, ini yang pertama ketika kita tadi di startup, fokus di situ, utek terus pokoknya bisnis modelnya. Setelah tahu bisnis modelnya udah spesifik siapa yang mau dibidik, saya mau bidik tadi misalnya ada mahasiswa, atau saya mau bidik ibu rumah tangga yang dia tinggal di perumahan yang kelasnya elit gitu ya. Kalau di sini Permata Jingga gitu misalnya, kalau di Surabaya Galaxy dan seterusnya, yang di rumahnya itu minimal ada 2 mobil. Kenapa? Produk saya adalah produk premium. Boleh. Nah, tentukan dulu segmennya dan targetnya.
Apa cari keinginannya mereka, masalah dan juga kebutuhannya. Setelah dapat, maka yang kedua, bisnis model susun di situ adalah value. Bukan hanya sekedar produk yang kita jual, teman-teman. Kalau kita hanya jual produk, orang lain juga bisa buat produk. Tapi apa sih nilai tambah dari produk kita yang tadi bisa memenuhi keinginan si market? Nah, teman-teman harus bisa menjabarkan. Oh, tadi saya nembaknya mahasiswa kelasnya menengah. Kebutuhan mereka misalnya makan, yang mau saya penuhi adalah makan. Makannya seperti apa? Apakah makan yang makanan pokok, mainstream? Apakah makan sembari nongkrong? Apakah makan yang santai? Ini udah nggak sama. Makan yang pokok itu ibaratnya apa? Makan berat yang sehari makan bisa 2 kali sampai 3 kali. Butuhnya ada nasinya, ada lauknya, ada minumnya. Jadinya bentuknya adalah resto atau rumah makan. Tapi kalau makan yang nongkrong, bentuknya jadi kafe, ada kopinya di sana, tempatnya harus instagramable. Nah, itu sudah beda value-nya yang diinginkan, ya. Dan mungkin orang di sana nunggunya bisa berjam-jam sehingga butuh wifi, tempat duduk yang nyaman. Nggak sama value yang di-deliver dengan yang pertama. Atau makan yang santai. Ya makan iya, bisa nyantai juga, tapi bukan tongkrongan banget, nggak butuh wifi yang kencang, nggak butuh berjam-jam. Misalnya ya mungkin makan yang nggak berat, bukan nasi tapi mie. Yang butuh ada ya varian-varian dimsum mungkin sembari nongkrong, tempatnya juga agak ya menarik lah. Jadi kalau makan rame-rame bisa. Nah, teman-teman harus tahu si mahasiswa yang mau dibidik ini kira-kira yang mana yang mau kita bidik. Nah, setelah itu sudah dibuat produknya, kasih nilai tambahnya, maka yang ketiga dalam bisnis model tentukan distribution channelnya. Jedar, Anda mau nembak mereka dengan cara apa? Si target market ini mau Anda bidik dengan cara apa? Oh, saya mau buatnya offline, berarti harus ada tempat makannya, restoran dan seterusnya. Oh, saya mau bidiknya online. Oh ya sudah, di rumah saja Anda buat ghost kitchen karena mungkin modal terbatas, aktivasinya di Gojek, aktivasinya di GrabFood, di GoFood. Nah, 3 inilah yang harus Anda bangun dulu di bisnis model. Yang pertama tadi apa? Target market, tentukan segmennya dan targetnya. Yang kedua, nilai tambah, tentukan dulu produk kita, nilai tambahnya apa yang sesuai dengan yang mau diinginkan. Yang ketiga adalah distribusi. Distribusinya mau pakai apa? Offline atau online? Ya, kalau offline seperti apa pendekatannya, kalau online seperti apa? Karena percuma kita punya produk keren, punya produk bagus, produk kita sudah wow banget, tapi konsumen nggak tahu si target market karena kita nggak punya distribution channel. Nah, maka Anda harus tahu distribusinya. Dan distribusi itu nggak harus offline, nggak harus punya toko, nggak harus punya kantor. Distribusi itu bisa dengan cara Anda buka toko di marketplace, Anda buka toko misalnya di Shopee, bisa buka toko di Tokopedia, Lazada, atau bahkan sekedar sosmed dan WA, itu bisa menjadi distribution channel. Sekarang kalau orang-orang itu nge-save nomor Anda update status, kan bisa dilihat tuh sama orang-orang. Itu bisa jadi adalah bagian dari distribution channel Anda. Nah, maka tentukan karakter market Anda, dia paling banyak atau paling mudah diakses pakai apa. Nah, 3 ini yang harus ditentukan. Nah, kalau sudah ditentukan, target market sudah jelas, produk Anda sudah punya, distribusi sudah ketemu, maka validasi. Yang harus Anda lakukan, ya, teorinya namanya MVP, ya. Jadi minimum viable product. Jadi Anda udah jalan dulu aja, nggak usah terlalu yang harus ideal banget, tapi divalidasi. Oh, jalan nggak? Ketemu nggak? Diterima nggak? Sampai benar-benar itu jalan. Sesekali promosi nggak apa-apa, iklankan. Sesekali promosikan. Tapi tujuannya bukan hanya untuk menghasilkan omset, tapi tujuannya adalah memvalidasi. Orang balik nggak? Repeat nggak? Dan kalau mereka sudah repeat di atas 50%, sip, berarti produk Anda sudah market fit. Berarti Anda sudah siap masuk tahap kedua. Berarti Anda sudah lulus sebagai startup. Kuncinya di mana? Produknya repeat, orang yang tadi beli, Anda catat, Anda punya database, dan mereka sudah balik lagi dengan jumlah atau angka orang yang repeat order atau balik lagi lebih dari 50%. Itu tandanya produk Anda sudah diterima. Dan ketika produk kita sudah diterima, berarti kita sudah lolos dari startup dan kita sudah masuk fase kedua, yaitu fase running. Dan di fase running, ilmunya udah nggak sama, ilmunya udah berbeda. Dan apa yang akan kita bahas nanti tunggu di session berikutnya. Kita akan bahas bagaimana sih kalau kita sudah lewat dari startup dan kita masuk di fase yang namanya fase running.